Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Rizky Erlangga Resta dengan NIM 2007010228. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep kecemasan atau anxiety pada lansia. Yang pertama, definisi. Usia lanjut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari sebagai salah satu tahapan perkembangan yang harus dilewati dalam rentang kehidupan manusia. Di usia tua, banyak individu yang belum mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi segala perubahan dinamika kehidupan yang tentunya jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Istilah kecemasan dalam bahasa Inggris yaitu anxiety yang berasal dari bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku dan engo anci yang berarti mencekik. Selanjutnya, Stephen Crow mengemukakan anxiety is a negative emotion state marked by foreboding and something sake of tension, such as racing heart, sweating, and often difficulty breathing. Anxiety comes from the Latin word anxious, which means constriction or strangulation. Anxiety is similar to fear, but with a less specific focus, whereas fear is usually a response to some immediate threat. Anxiety is characterized by apprehension about unpredictable dangers that lie in the future. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Adler dan Rothman menyatakan terdapat dua faktor yang menimbulkan kecemasan, yaitu satu, pengalaman negatif masa lalu. Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes. Yang kedua, pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang tidak rasional terbagi dalam 4 bentuk, yaitu kegagalan katasporik, yaitu adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengalami kecemasan serta perasaan ketidakmampuan dan ketidaksanggupan dalam mengatasi permasalahannya. 2. Kesempurnaan. Individu mengharapkan kepada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat. Individu menjadikan ukuran kesempurnaan sebagai sebuah target dan sumber yang dapat memberikan inspirasi. 3. Persetujuan. Keempat, generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan. Ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. B. Aspek-aspek kecemasan. Menurut Gail W. Stewart, mengelompokkan kecemasan dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif. Di antaranya 1. Perilaku diantaranya yaitu gelisah, ketegangan fisik, tremor, reaksi terkejut, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mengalami cedera, menarik diri dari hubungan interpersonal, inhibisi, melarikan diri dari masalah, menghindar, hiperventilasi, dan sangat waspada. Lalu kedua, kognitif, diantaranya perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian, preokupasi, hambatan berpikir, lapang persepsi menurun, kreativitas menurun, produktivitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran diri, kehilangan objektivitas. C. Tingkat kecemasan. Kecemasan anxiety memiliki tingkat, menurut Gail W. Stewart, mengemukakan tingkat ansietas, diantaranya ansietas ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Ansietas ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta kreativitas. Ansietas sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Ansietas ini persempit lapang persepsi individu. Dengan demikian, individu mengalami tidak perhatian yang selektif, namun dapat berfokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukannya. Ansietas berat sangat mengurangi lapang persepsi individu. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik, serta tidak berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Individu tersebut memerlukan banyak arahan untuk berfokus pada area lain. Tingkat panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Hal yang rinci
terpecah dari proporsinya karena mengalami kehilangan kendali. Individu yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik mencakup disorganisasi kepribadian dan menimbulkan peningkatan aktivitas motorik. Menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang, dan kehilangan pemikiran yang rasional. Jenis-jenis kecemasan. 1. Menurut Spielberger, threat anxiety threat yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memiliki potensi cemas dibanding dengan individu yang lain. Stage anxiety stage merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang, khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Sedangkan menurut Freud, membedakan kecemasan 3 jenis yaitu kecemasan neurosis, kecemasan yang memiliki rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan ID. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, namun ketakutan terhadap hukum yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. Lalu kecemasan moral berakar dari konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas. Di masa lampau yang sang pribadi pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali. Lalu kecemasan realistik. Kecemasan realistik merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya yang nyata berasal dari dunia luar. Terakhir, upaya untuk mengurangi kecemasan pada lansia. Pembelaan usaha yang dilakukan untuk mencari alasan yang masuk akal bagi tindakan yang sesungguhnya tidak masuk akal. Dinamakan pembelaan. Lalu proyeksi-proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya pada orang lain, terutama tindakan, pikiran, dan dorongan-dorongan tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Selanjutnya, identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, di mana orang takut turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses dicapai oleh orang lain. Lalu hilang hubungan atau disasosiasi. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.